Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa iya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian bagi para hamba-hambanya. Dialah yang menghidupkan hati yang lalai, dialah yang melembutkan jiwa yang keras. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagai pembuka khutbah pada siang hari ini, khatib berwasiat kepada jamaah sekalian, terkhusus kepada diri khatib sendiri, agar sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sering kita dengar di telinga kita atau seseorang berkata kepada kita, nanti kalau sudah tua baru kita taubat, nanti kalau sudah pensiun baru kita serius beribadah. Masih muda, kita masih muda, nikmatin terlebih dahulu hidup ini. Namun sayangnya ajal tidak pernah menunggu tua. Berapa banyak orang yang meninggal di usia muda, dan berapa banyak pula orang yang belum sempat bertaubat lalu dipanggil pulang secara tiba-tiba. Kita sibuk merencanakan liburan, merencanakan karir kita, merencanakan bisnis kita bertahun-tahun ke depan, namun sering lupa memikirkan sesuatu hari yang pasti datang, yang kita ridho atau tidak ridho, suatu hal itu akan datang, yaitu hari kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Quran surat Luqman ayat 34. Jamaah Jumat rahimakumullah, kesempatan hidup adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Terlebih masa muda, ia adalah masa emas yang seharusnya diisi dengan amal terbaik, bukan kelalaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla sughlika, wa hayataka qabla mautika."
yang artinya manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara yang lain datang, yaitu hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, mudamu sebelum tuamu, dan kayamu sebelum miskinmu. Perhatikanlah, Nabi Muhammad SAW menekankan mudamu sebelum tuamu, karena saat muda kita punya tenaga, kita punya waktu, dan kita punya semangat. Sayangnya justru di masa inilah banyak orang yang lengah, terbuai dengan dunia, dan menunda untuk beribadah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga mengingatkan kita dalam sabdanya, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 4 perkara, yaitu tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya, apa yang ia telah amalkan, tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan, dan tentang tubuhnya, untuk apa ia gunakan. Hadis riwayat Tirmizi, hasan sahih. Maka dari itu, maka sama-sama kita renungkan, umur kita akan ditanya, masa muda akan dipertanggungjawabkan, setiap detik adalah amanah, bukan sekedar waktu yang berlalu begitu saja. Jamaah Jumat rahimakumullah, jangan tunggu rambut kita memutih baru kita mau sholat. Jangan tunggu badan kita lemah baru mau membaca Al-Quran. Jangan tunggu hati kita mengeras baru mau mencari kajian. Jangan tunggu badan kita sakit baru ingat taat. Dan jangan tunggu tua baru ingin dekat kepada Allah. Sebab tidak ada jaminan kita akan sampai pada usia itu, karena muda pun bisa mati, yang sehat pun bisa dijemput kapan saja. Demikianlah yang namanya kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sama-sama sedang berjalan menuju satu titik akhir yang pasti datangnya, yang ia bukan bayang-bayang yang jauh, ia adalah janji Allah yang pasti. Tidak peduli kita tua atau muda, kaya atau miskin, terkenal atau tidak terkenal, ajal akan datang tanpa pernah mengetuk pintu terlebih dahulu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita sudah tua, maka rambut yang memutih dan tubuh yang melemah adalah tanda dari Allah bahwa dunia sudah tak lama lagi akan ditinggalkan. Satu persatu teman sebaya kita telah berpulang. Giliran kita bisa saja besok, bahkan bisa jadi hari ini. Saatnya kita banyak-banyak merenung, apakah cukup bekal yang sudah kita persiapkan? Apakah amal kita pantas menjadi penerang dalam kubur yang gelap? Apakah kita sudah cukup dekat dengan Allah atau masih jauh tersesat? Dan jika kita masih muda, jangan pernah merasa aman dari maut, karena tanah kubur tidak menunggu usia tua. Berapa banyak di antara kita yang sehat bugar hari ini, tertawa hari ini, tapi dibawa jenazahnya esok hari. Wajah yang tampan, tubuh yang kuat, gaya yang keren, semua akan hancur dan membusuk. Tubuh kita tidak akan dibalut dengan baju mahal yang kita banggakan semasa hidup di dunia. Namun kita akan dibungkus sehelai kain kafan, disolatkan lalu dikuburkan dalam sepi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, janganlah kita tertipu dengan angan-angan yang panjang. Kita sibuk merancang masa depan dunia bertahun-tahun, padahal hari kematian bisa saja tinggal hitungan detik. Jangan tunggu tua baru taat, jangan tunggu sakit baru sholat, jangan tunggu kehilangan baru kembali kepada Allah, karena tidak ada jaminan kita akan sampai waktu itu.
sebelum kita benar-benar dibaringkan dalam gelapnya tanah, sebelum orang-orang menangisi kepergian kita, sebelum kita bisa lagi bersujud, sebelum kita tak lagi bisa bersujud kepada Allah, marilah kita sama-sama bertaubat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dekatkan diri dengan Allah dan siapkan bekal terbaik untuk kehidupan yang abadi. Dan dalam suatu hadis dijelaskan, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa pada siang hari. Dan Allah membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Dan para ulama sering menyampaikan, engkau berjalan menuju Allah dengan dosa-dosamu dan Allah menyambutmu dengan ampunannya. Maka marilah kita mempersiapkan diri kita. Tidak ada yang lebih pasti dalam hidup ini selain kematian, dan tidak ada yang lebih dekat kepada kita selain ajal tersebut. Semoga di akhir hayat kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah mu'ayyidis sabirin bi'azizil nasri wa muyassiris syakirin lihamidis sukri wa muwaffiqil mukhtari lil qiyami bi'amri ahmaduhu ala ma an'am wa aslama li amri fima hakama wa abram ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi muntahad duhur salatan daimatan bila fana'in wala futurin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah inna amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayyaha bil mu'minin من عبادي فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.